Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah. Mari saya mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan kebaikan Tuhan selama ini, terlebih lagi dalam 1 tahun di tahun 2020. Mari kita mau renungkan bagaimana Tuhan memulihkan kehidupan kita. Kita mau renungkan bagaimana Tuhan memberikan mujizat setiap harinya bagi kita. Kesembuhan, kesehatan, pemulihan terjadi dalam kehidupan kita semua. Mari saya mengajak Bapak Ibu untuk menaikkan syukur kepada Tuhan. Mari kita bawa korban syukur kepada Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kesempatan terbaik yang kami alami Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Keadaan, situasi Tuhan tidak membuat kami tidak pernah bersyukur kepadamu Tuhan. Sebab kami tahu dan yakin dan percaya Tuhan, Engkau Allah yang hidup bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang dapat menyelesaikan segala perkara bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Oh Yesus. Mari kita naikkan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala pengorbanan-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami sujud di altar-Mu Yesus, karena kami yakin Tuhan, Engkau sumber pengharapan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh Yesus. Mari kita mau bernyanyi dan bersorak bagi Allah yang hidup Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk Tuhan, gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji Tuhan, tiada janji setia ada padamu. Mari sama-sama kita katakan, Yesusku penyelamatku. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu.
Kembali kami datang kepadamu Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Mengucap syukur karena Engkau masih memberikan kami kesempatan sekali lagi untuk kami bersama-sama beribadah dengan saudara-saudara kami seiman dalam ibadah online ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau hadir, Engkau datang untuk memberkati kami pribadi lepas pribadi. Sekalipun kami datang dengan beban berat, sekalipun kami datang dengan berbagai persoalan yang kami hadapi dalam hidup ini, namun kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, Engkau lebih besar dari permasalahan kami. Lebih daripada itu, Engkau kenal kami secara pribadi. Engkau memanggil kami dengan nama kami, dan Engkau mengasihi kami. Berfirmanlah Tuhan, kami percaya ini bukan sesuatu yang kebetulan, tetapi memang Engkau sendiri rindu untuk memberkati kami. Turunlah pengurapan-Mu, dan hamba-Mu ini Tuhan hanyalah juru bicara-Mu saja. Oleh sebab itu jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu, karena Engkau kenal kami dan Engkau ingin memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, dan kami yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali. Saya berharap kita tetap sehat, kita sukacita, dan kalau kita ada sampai hari ini semua adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita masih harus terus mematuhi protokol kesehatan, bukan? Kita jaga jarak, pakai masker kemanapun kita berada, dan juga jangan terlalu banyak di tempat-tempat kerumunan berkumpul begitu, dan supaya kita tetap sehat dan juga keluarga kita juga tetap sehat. Dan bagi saudara yang pertama kali ini baru bergabung dengan kami, tentunya kami sangat senang dan berharap kita semua diberkati dalam pemberitaan firman ini. Dan kita percaya ini bukan suatu kebetulan, tetapi memang Tuhan mencari engkau, mencari kita semua, karena Dia ingin memberkati kita. Mari kita bersama-sama masuk dalam firman Tuhan. Dan hari ini tentunya saya percaya bahwa semakin hari bukan cuma tubuh jasmani kita saja yang semakin dewasa, tetapi kerohanian kita juga semakin dewasa, bukan? Ya, karena Tuhan memelihara kita, karena Tuhan memberkati kita, dan pengenalan akan Tuhan semakin dalam. Ada banyak teman-teman kami yang mulai mengerti, mulai menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah, bahwa Tuhan mengasihi dan pertolongan Tuhan selalu ada. Nah, membuat kita menjadi semakin dewasa, kita semakin bisa mengerti. Namun kita harus juga berhati-hati. Ada musuh dalam tanda kutip, yaitu iblis, yang ingin membuat kita jadi lemah, yang ingin menarik kita kembali. Bukan cuma lemah, tapi kita menjadi masuk dalam dosa, sehingga akhirnya berkat yang kita terima atau kemuliaan, bahkan keselamatan itu bisa terhilang, terlepas apabila kita tidak berhati-hati. Jadi hari ini kita bersama-sama bagaimana kita mau memikirkan ada banyak hal yang membuat orang atau bahkan setiap kita bisa menjadi lemah, bahkan kita menjadi jatuh dalam dosa. Hal pertama adalah Tuhan Yesus pernah berkata begini, berdoa dan berjaga-jagalah. Mari kita baca bersama-sama di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-41. Matius pasal 26 ayat yang ke-41, demikian firman Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan.
Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Bapak Ibu saudara-saudara, hal pertama yang membuat orang bisa jadi lemah, bisa jadi merosot kerohaniannya, bahkan bisa jatuh dalam dosa apabila dia kurang berdoa. Itu sebabnya Yesus bilang, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya engkau tidak jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena ketika kita berdoa, tentunya kita berhubungan, berkomunikasi dengan Tuhan. Ketika kita berhubungan, kita berkomunikasi, tentunya Tuhan akan menyampaikan bahwa kita harus selalu waspada, ada musuh dalam tanda kutip. Tentunya ketika kita dalam berhubungan, dalam berdoa, kita juga memohon kekuatan daripada Dia. Kita juga memohon kesehatan dari Dia. Kita juga memohon supaya Tuhan memberkati kita, memberkati keluarga kita, memberikan kepada kesehatan, memberkati bisnis kita, sehingga ketika kita berdoa, kita memperoleh kekuatan. Berbeda ketika kita jalan sendiri, kita merasa kuat, kita merasa bisa. Akhirnya ketika kita mentok di sini, kita mentok di situ, akhirnya kita menjadi kelelahan, akhirnya kita menjadi stres, bahkan kita menjadi putus asa. Akhirnya iman kita seakan-akan merosot, bahkan bukan tidak mungkin. Lalu kita mulai mencari Allah-Allah lain dalam tanda kutip, yang mereka menjanjikan seolah-olah suatu pertolongan yang sebetulnya membuat kita jatuh dalam dosa. Karena yang sebenarnya kita tahu bahwa Allah kita, Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang maha kuasa, yang memimpin kita. Itu sebabnya hal pertama, supaya kita tidak lemah dan tidak jatuh dalam dosa, Tuhan Yesus sendiri berkata, berjaga-jagalah, tetaplah selalu berdoa, tetaplah selalu waspada. Karena pada kondisi seperti sekarang ini, bukan? Pada kondisi pandemi COVID ini, kita biasanya ada banyak jam doa dalam rumah ibadah. Ada jam doa bersama, jam doa malam. Ada hari tertentu, ada doa puasa dan berdoa. Ada hari-hari tertentu juga ada acara renungan dan lain sebagainya. Tentu hal ini tidak bisa lagi dilakukan bersama-sama, bukan? Tetapi satu hal, dalam ibadah doamu, dalam mesbah doamu, tetaplah harus diperkuat. Di dalam pribadi, doa-doa pribadi, ataupun di dalam mesbah keluarga. Ajak orang tuamu, ajak saudara-saudaramu, ajak mereka. Tentukan jamnya, yang sama-sama jamnya itu sudah tidak sibuk, lalu kumpul bersama-sama, mulai mengucap syukur, mulai berdoa, dan Tuhan akan turun dalam keluargamu. Dia akan memberkati, memberikan damai sukacita, bahkan Dia akan buka jalan serta menjawab setiap permasalahanmu. Jadi hal pertama, seperti yang Tuhan Yesus katakan, hendaklah kita tetap berdoa. Bapak Ibu saudara-saudara, apalagi kira-kira yang bisa membuat orang menjadi imannya merosot, lalu melupakan Tuhan? Ya, artinya kita harus berjaga-jaga nih. Keadaan sudah baik nih, kita sudah beriman, kita sudah menemukan, sudah bertemu dengan Allah yang mengasihi kita. Jangan sampai begitu. Nah, hal yang kedua adalah ya, jangan terlalu senang kepada dunia. Aduh, bagaimana begitu? Iya, sebab apa yang ada di dunia ini sementara. Apa yang kita miliki itu sementara. Apakah itu jabatan kita, itu sementara. Apakah itu kekayaan kita yang Tuhan percayakan sama kita, itu juga sementara. Kalau saatnya harus kita tinggalkan, itu juga sementara. Apakah kekuatan kita, itu juga sementara. Karena tubuh ini adalah daging yang setahun demi setahun, kata Rasul Paulus,
kemah ini suatu saat juga akan hancur, begitu. Itu sementara. Kita baca satu ayat di dalam Amsal. Amsal pasal yang ke-30 ayat yang ke-8 dan ke-9. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Bapak Ibu Saudara-saudara, Salomo itu raja yang sukses, raja yang diberkati, raja yang penuh hikmat, marifat, dan dia itu raja yang terkenal pada zamannya, dan dia sendiri berkata seperti itu. Artinya, Tuhan jangan berikan aku kaya atau miskin. Artinya kalau makan itu merupakan bagianku, atau jangan terlalu miskin lalu aku melakukan kejahatan, nanti mempermalukan, begitu. Jadi apapun yang kau berikan itu adalah anugerah yang harus kita terima dengan ucapan syukur. Lalu apakah jangan terlalu kaya gitu lalu kita tidak boleh kaya, begitu? Ya tentunya tidak, bukan? Kalau Tuhan mempercayakan kita harta, rezeki yang banyak, itu kita terima dengan ucapan syukur. Artinya ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Bukan berarti tidak boleh kaya. Ya tentunya kita berdoa supaya Tuhan memberkati kita, bukan? Tetapi maksudnya jangan sampai kekayaan itu membelenggu kita. Jadi kekayaan itu yang merupakan alat, jangan sampai berbalik kita dibelenggu oleh kekayaan itu. Atau sebaliknya, kita diizinkan miskin, lalu jangan sampai kemiskinan itu sampai kita membuat hal-hal yang tidak baik, yang bisa mempermalukan diri kita, keluarga kita, bahkan Tuhan kita. Jadi artinya baik itu keadaan senang, baik itu keadaan susah, itu jangan sampai mempengaruhi iman kita. Artinya jangan terlalu senang sama dunia ini. Kalau kita terlalu senang, wah terima kasih Tuhan, sampai kita melupakan sumber berkat itu, terlalu menyenangi berkat itu. Nah itu yang dimaksudkan juga. Jadi hal kedua yang membuat orang atau siapapun imannya bisa merosot bahkan jatuh dalam dosa apabila dia terlalu senang dengan dunia ini. Waduh, saudara harus hati-hati, bukan? Terhadap berkat ataupun terhadap kesulitan itu kita jangan sampai terpengaruh oleh hal-hal yang sementara itu. Bapak Ibu Saudara, suatu ketika karena saya seorang profesional, waktu itu anak-anak saya itu masih kecil-kecil, gitu ya. Dan saya seorang insinyur, saya beberapa proyek besar saya tangani, berangkat pagi, pulang sore, sibuk lah pokoknya. Nah suatu ketika saya baru beli mobil baru, dan juga saya tiba-tiba saya rindu, saya ingin bersama dengan anak-anak saya yang masih kecil-kecil, yang masih lucu-lucu itu, kan? Nah, jadi siang hari, biasanya saya pulang sore malam, siang hari saya atur pekerjaan semua, karyawan semua pekerja supaya saya bisa pulang, begitu ya. Saya pulang, saya jemput anak saya. Waktu itu saya tinggal di Kelapa Gading, ya saya jemput, wah mereka senang banget, masih kecil-kecil, ya kebetulan juga mobilnya pakai mobil baru begitu. Lalu saya ajak beli makanan, gak usah saya sebut lah namanya, yang bisa drive thru, ya waktu itu di Boulevard Barat. Terus beli es krim. Nah itu kesukaannya anak-anak gitu ya. Kita beli es krimnya es krim kon ya, atau ya monas. Nah saking gembiranya begitu kan ya, maklum lah
jarang bertemu dengan papinya gitu, dengan papahnya. Jadi tiba-tiba diajak jalan gitu, anak-anak saya itu loncat-loncat dengan gembira. Apa yang terjadi? Lalu tiba-tiba itu es krimnya itu ya copot karena loncat-loncat jatuh. Ya, saudara bayangkan mobil baru tiba-tiba kejatuhan es krim. Wah, kepikir kan? Lengket nih, kotor nih, waduh semut nih gitu ya. Waduh, itu bisa mendadak gitu, bisa berubah. Suasana yang begitu gembira, suasana yang sukacita berubah lalu jadi diam. Ya seakan-akan kita tuh ingin marah gitu ya. Dan anak-anak juga menjadi diam, takut ya. Sebab dia lihat sebegitu, dia takut pasti terjadi marah. Dalam keadaan seperti itu kita harus bisa menguasai diri ya. Memang betul secara daging lemah ini kita rasanya ingin marah, ingin kecewa. Tapi kita harus ingat bahwa sukacita yang Allah berikan jauh lebih berharga ketimbang apa yang ada saat itu. Jadi dalam keadaan mencekam sejenak, rasa takut sejenak, kita menguasai diri. Tuhan bersama dengan kita, lalu kita berpikir bahwa jangan sampai kebahagiaan itu berubah menjadi duka cita, menjadi bantahan-bantahan, berubah menjadi sesuatu yang mencekam. Kita jangan sampai kebahagiaan itu direbut oleh si iblis. Kita harus menguasai diri dan Tuhan tolong kita. Dan itu sebabnya saya katakan tidak apa-apa. Ayo kita balik lagi, kita beli lagi, dan sukacita itu kembali ada di dalam mobil itu. Bapak Ibu saudara-saudara, ada ayat yang berkata begini, kita baca dalam Lukas pasal yang ke-12. Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-34, demikian firman Tuhan. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Hal inilah yang bisa membuat orang imannya jadi merosot, bahkan jadi berdosa. Apabila hatinya ada sama hartanya, artinya apabila dia terlalu cinta sama uang. Betul bahwa dengan uang kita bisa berbuat, artinya bisa berbelanja, membeli segala sesuatu. Uang itu alat, tapi bukan berarti uang itu memperalat kita. Apapun yang kita punya, betul itu baik, tetapi jangan sampai itu semua jadi mempengaruhi hidup kita. Dan firman Tuhan berkata, jangan sampai di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau engkau taruh hatimu di hartamu, kalau suatu ketika harta itu hilang, harta itu lenyap, maka matilah kita. Tetapi itulah sebabnya hari ini kita berjaga-jaga. Jangan sampai hal-hal itu membuat iman kita jadi merosot. Jangan sampai hal-hal itu membuat damai, sukacita kita di hati itu jadi hilang. Karena damai, sukacita itu sangat-sangat berharga yang Tuhan berikan kepada kita. Banyak orang mencari kesenangan, banyak orang mencari damai sukacita. Itu sifatnya sementara. Dia cari sini. Ada yang dengan sukacita makan yang banyak, habis selesai makan dia tetap bersedih. Ada yang bersukacita pergi ke sana, pergi ke sini, melakukan bermacam-macam. Setelah semua dia lakukan, tetap hatinya susah. Tapi sukacita yang Tuhan berikan adalah damai dan sukacita. Oleh sebab itu yang ketiga, bagaimana supaya iman jangan merosot? Jangan taruh hatimu pada hartamu.
Jadi kalau kita taruh pada harta kita, suatu keadaan terjadi, kita hilang sukacita kita karena hati kita ada di harta itu. Tetapi kalau hati kita tetap kepada Tuhan, itu tidak mempengaruhi sukacita kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita taruh keyakinan kita, cita-cita kita pada harta kita kah? Atau terlalu cinta sama uang? Cari terus, cari siang malam begitu ya. Beberapa teman saya tanya, mereka yang cari uangnya begitu mati-matian, yang menurut saya itu artinya lebih daripada cukup begitu ya, sampai kadang-kadang ya waktu tidurnya, waktu istirahatnya sampai begitu kekurangan. Bahkan ada juga orang yang sampai mencari uangnya itu sampai larut malam. Bahkan ada yang sampai enggak pulang. Coba bayangkan, enggak pulang-pulang mencari. Akhirnya bukan cari uang ya, dia mungkin mondok di tempat-tempat dalam tanda kutip yang tidak baik begitu. Kalau kita tanya, apa yang kau cari? Seberapa banyak yang kau dapat? Bukankah semuanya Tuhan yang tentukan? Kalau Tuhan mau berkati engkau, Dia tidak pernah kehabisan cara. Kalau Tuhan mau buka jalan dalam bisnismu, Dia bisa buka jalan di mana tidak ada jalan. Jadi percayakan semuanya kepada Tuhan. Seperti Amsal bilang tadi kan, ya, jangan semuanya itu mempengaruhi hidup kita. Supaya iman kita tidak merosot, tapi kita harus terus naik. Kita harus lebih mengerti, lebih menguasai diri, kita lebih mengenal kepada Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa itu. Yang ketiga adalah kita katakan tadi, jangan terlalu cinta sama uang dan harta dunia. Jangan taruh hatimu pada tempat-tempat yang seperti itu, karena itu adalah sementara. Percayakan hatimu kepada Tuhan yang memelihara hidupmu. Yang terakhir, bagaimana supaya iman kita ini tetap bertahan, tetap baik, jangan sampai merosot, apalagi jatuh dalam dosa. Yang terakhir adalah kita harus tahan terhadap kehormatan ataupun puji-pujian. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau Tuhan berkati kita, wah luar biasa. Tuhan berkati, ini berhasil, usaha itu berhasil. Tuhan berkati keluarga kita, jadi baik semua, anak-anak baik. Tuhan berikan kita kesembuhan, yang sakit disembuhkan, wah luar biasa. Bukan tidak mungkin engkau dipuji, wah hebat kau bisnis, kau berhasil, wah hebat kau, karena kau rajin ya. Wah kau hebat ya, kau bangun gedung tinggi, itu karena engkau mengepalai sekian banyak insinyur. Wah kau hebat, kau ahli manajemen ya. Wah dipuji-puji kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, ya jatuhnya manusia ya bukan saja karena dia susah, tapi kalau terlalu banyak pujian itu menyebabkan manusia lupa diri, lalu bisa jatuh. Itu sebabnya Tuhan ajarkan kita, rendahkan hatimu. Kalau engkau taruh, engkau posisikan dirimu di tempat yang paling rendah, itu enggak mungkin bisa dijatuhkan lagi, bukan? Orang paling rendah. Tapi kalau engkau taruh, makin engkau dipuji, engkau makin naik. Makin engkau dipuji, engkau makin naik. Dibilang berhasil, dibilang sukses, engkau makin naik. Suatu ketika, kalau engkau dijatuhkan atau kalau engkau jatuh, rasanya itu sangat sakit ya, karena tempatnya tinggi. Itu sebabnya sekalipun Tuhan memberikan kemuliaan, mempercayakan banyak hal, tetap taruh dalam kerendahan hati. Jangan sombong. Halo, iya, karena semua adalah anugerah Tuhan. Taruh hatimu, taruh dirimu pada tempat yang paling rendah, dengan kesederhanaan, dengan kelemah lembutan, karena dengan begitu enggak mungkin engkau akan dijatuhkan. Orang udah paling rendah sih,
Nah, kayak begitu. Jadi yang terakhir adalah bagaimana kita harus menjaga agar iman kita tetap kuat, yaitu kita harus waspada terhadap pujian, terhadap kehormatan. Ya, kalau mereka menghormati kita, itu adalah karena Tuhan memberikan kita kemuliaan. Dan seperti firman Tuhan berkata, kita baca dalam Titus pasal yang kedua. Titus pasal yang kedua ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara, jadi satu-satunya hormat dan pujian adalah ditujukan kepada Allah kita yang maha besar di dalam nama Yesus Kristus yang adalah juru selamat kita. Kalau segala sesuatunya, kalau segala pujian diperuntukkan kepada Dia, maka Dia yang akan memberikan kita kemuliaan. Kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi cuma Tuhan yang layak untuk menerima puji-pujian dan kemuliaan. Kita adalah umatnya, kita adalah hamba-hambanya yang dipercayakan. Oleh sebab itu, bukan cuma kita bangga punya Tuhan, berusahalah agar Tuhan juga bangga terhadap kita. Supaya kita tetap kuat, kita tetap beriman, jangan sampai merosot, bahkan jangan sampai kita jadi berdosa. Dan dimanapun kita berada, bersama dengan keluarga kita, atau dalam bisnis kita, dalam cita-cita kita, biar kita andalkan Tuhan, dan Tuhan yang akan bekerja bersama-sama dengan kita, memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesehatan, memberikan kita semangat terus, dan kita berjalan, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, pada hari ini Engkau memberikan kami kekuatan, bahwa apa yang sudah kami miliki, yaitu iman yang teguh, iman yang bertumbuh, jangan sampai itu menjadi pudar, jangan sampai itu merosot, bahkan kami berdosa. Dan kami percaya karena Engkau mengasihi kami, karena Engkau terus ingin menjagai kami, Engkau ingin terus kami semakin dewasa, maka awasan-awasan ini menjadi pegangan bagi kami. Berikan kami kekuatan untuk tetap setia, berikan kami kekuatan untuk terus berharap. Dan cuma Engkau Tuhan, Allah yang patut menerima pujian dan kehormatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati setiap kami yang saat ini mengikuti ibadah online Tuhan. Bahkan sampai menjangkau di luar Indonesia di sana, Engkau Allah yang sama, yang memberkati setiap pribadi. Apapun yang menjadi permasalahan kami, apapun yang menjadi kesukaran kami, apapun yang menjadi pergumulan kami, pada hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa, dan Engkau Allah yang melakukannya bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bekerjalah Engkau Tuhan pada setiap pribadi, bekerjalah Engkau Tuhan pada setiap keluarga untuk memberkati, memberikan damai sukacita, memberikan kesehatan, memberikan umur panjang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bekerjalah Engkau pada setiap bisnis kami. Engkau memberkati, Engkau mempercayai, dan bukan cuma menjadikan kami berkat, tapi kami juga bisa memberkati orang lain. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami Tuhan. Kami percaya Engkau akan menjaga dan melindungi kami sepanjang minggu ini, dan kembalikan kami pada minggu berikutnya, di mana kami boleh bersama-sama seperti hari ini untuk beribadah bersama-sama dalam ucapan syukur, dalam permohonan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau memberkati dan mendengar setiap doa kami. Dengan iman, dengan percaya, dengan sukacita, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku,
ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia